Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pendengar cerita horor. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya. Tanpa berlama-lama, malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh keempat sahabat, yakni Raka, Dina, Bayu, dan Sinta. Mereka adalah teman satu kampus yang berencana menghabiskan akhir pekan dengan mendaki gunung yang belum terlalu dikenal oleh halayak ramai, yaitu Gunung Tapak Lawang. Pendakian pun dimulai di hari dan jam yang sudah mereka tentukan. Setelah mereka berkumpul di titik kumpul dan mulai berjalan menuju gerbang jalur yang akan mereka tempuh nantinya. Di tengah perjalanan, Raka membuka suara memecah keheningan. Gak nyangka ya, jalurnya sepi banget, gak kayak gunung lain, ucap Raka. Aku tadi tanya warga bawah, katanya jarang ada pendaki sejak kejadian tahun lalu, sahut Dinda. Sinta langsung bertanya, emang ada kejadian apa, Din? Bayu mendengar pertanyaan Sinta menyengir lalu menjawab, katanya ada yang hilang gak ketemu sampai sekarang. Tapi itu cuma cerita warga kok. Mereka tertawa kecil meski ada rasa cemas di diri mereka. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di jalur pendakian yang lembab dikelilingi pohon tinggi dan kabut tipis, menambah kesan mencekam. Setelah memakan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di pos 3. Dari base camp lalu ke pos 1 dan 2, mereka memilih untuk tidak berhenti karena mereka ingin segera mencapai puncak dan demi menghemat waktu, mereka memutuskan hanya singgah di pos 3 dan bermalam di sana. Mereka pun mulai mencari spot yang pas buat mendirikan tenda. Mereka mendirikan 2 tenda, satu untuk Raka dan Bayu, satu tenda lagi untuk Sinta dan Dinda. Kabut sudah mulai menebal dan hawa dingin menyergap cepat karena hari sudah mulai gelap. Mereka membagi tugas. Raka dan Bayu bertugas mendirikan tenda, sedangkan Dinda dan Sinta bertugas memasak makanan untuk mereka santap nantinya. Setelah selesai mendirikan tenda, walaupun hanya mie instan, itu pun sudah cukup untuk mengisi perut mereka. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan istirahat lebih awal agar besok pagi badan mereka lebih fit untuk melanjutkan ke puncak. Sekitar pukul 1 dini hari, suasana hutan sangat senyap, angin bahkan nyaris tidak terdengar. Tapi tiba-tiba, suara seperti dedaunan terinjak terdengar dari arah luar tenda. Raka yang setengah sadar dari tidurnya mulai menajamkan pendengarannya. Setelah yakin dengan apa yang dia dengar, dia membangunkan Bayu yang berada di sebelahnya. Lo dengar juga, Bay? Bayu hanya menimpali seadanya. Kambing hutan kali, tidur aja lagi, sahutnya. Tapi suara itu semakin dekat, perlahan seperti sesuatu yang menyeret kaki di tanah. Lalu suara kuku menggores tenda. Sementara di tenda sebelah, Dinda sedikit berbisik. Raka, Bayu, kalian dengar gak? Ada yang... Ucapnya terhenti sebentar, lalu melanjutkan lagi ucapannya. Ada yang jalan di luar. Sinta di sebelahnya pun mulai ketakutan. Ternyata Sinta melihat bayangan bertubuh tinggi di luar tenda. Aku lihat bayangan tinggi, dia berdiri diam di luar, ucapnya sambil gemetar. Bayu yang mendengar ucapan Sinta langsung bangun dari tidurnya, lalu mulai membuka resleting tenda perlahan. Tak ada apa-apa di luar sana, tapi saat menyorotkan Sinta ke arah pohon besar di depan tenda, kalian tahu apa yang dilihat oleh Bayu? Ya, di sana terlihat sosok tinggi, kulitnya putih pucat, tanpa wajah berdiri diam. Matanya hanya ada lubang gelap seperti tidak ada bola mata. Bayu yang melihat itu ketakutan luar biasa, merinding seluruh badannya, gemetar dan langsung masuk lalu menutup resleting tendanya. Dengan tergesa-gesa,
Dan ternyata Raka juga melihat sosok itu lewat celah badan Bayu tadi. Sementara di tenda sebelah, Sinta mulai menangis ketakutan dan berteriak, "Jangan ganggu kami. Kami hanya numpang lewat," ucapnya. Setelah itu banyak suara-suara menakutkan mulai saling bersahutan. Dengan kejadian itu, tak ada satupun dari mereka yang tidur malam itu. Hingga jam mulai menunjukkan jam 4, suara-suara itu menghilang perlahan dan udara menjadi sangat dingin. Tanda malam hampir habis. Pagi menjelang, langit perlahan cerah dan burung-burung mulai terdengar. Mereka segera membereskan barang-barang bawaan dan merapikan tenda. "Tenda kita ada bekas cakaran. Lihat ini," tunjuk Dinda. Tak banyak bicara lagi, mereka pun langsung turun tanpa berhenti di pos manapun. Mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak karena mereka tidak mau mengambil resiko. Sesampainya di bawah, mereka bertemu dengan bapak penjaga warung di dekat base camp. "Loh, kalian kok cepat sekali turunnya? Bukannya baru kemarin siang ya saya lihat kalian naik," ucap bapak penjaga warung. "Iya pak, kami kemarin sore sampai di pos 3, lalu bermalam di sana. Rencananya pagi ini mau lanjutkan ke puncak, tapi diurungkan soalnya ada kejadian tadi malam," ucap Raka mewakili teman-temannya. "Kalian kemarin ngecamp di pos 3? Tanya bapak itu sekali lagi. "Iya pak," jawab mereka kompak. "Lah pantas ada gangguan. Itu tempat orang yang hilang tahun lalu. Terakhir terlihat banyak orang yang bilang dia belum benar-benar pergi dari sana." Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing dan beraktivitas seperti biasanya. Lalu seminggu kemudian, setelah turun dari gunung malam itu, Sinta bermimpi buruk dalam tidurnya. Dia melihat sosok itu lagi dengan tubuh tinggi dan mata hitamnya datang mendekat dan berbisik, "Kalian sudah melihatku, jadi kalian harus kembali." Setelah itu Sinta terbangun dan jam menunjukkan pukul 1 malam, sama seperti waktu kejadian di tenda malam itu. Pendakian Gunung Tapak Lawang menyisakan trauma. Mereka bersumpah tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Namun, malam-malam berikutnya suara tawa lirih kadang masih terdengar, bahkan di kamar mereka sendiri. So, itu tadi dia cerita dari keempat sahabat yang mengalami kejadian seram saat mendaki gunung di Tapak Lawang. Entah apa yang membuat mereka selalu dihantui hingga sekarang. Dan bagi kalian yang masih mendengarkan cerita ini, aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.